kanan, bilang sama sampingnya, siap-siap menjadi orang yang berbeda. Ketika berbeda, maka yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Yang pertama saya mesti katakan, memang yang begini belum pernah kita lihat. Coba lihat yang datang 2 kali, belum pernah saya lihat. Pagi tadi sudah datang, sekarang datang lagi. Bukankah itu yang belum pernah kita lihat? Yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa itu bisa terjadi kalau bukan Tuhan yang mengundang Anda datang ke tempat ini? Kenapa mesti tepuk tangan, belum selesai. Kalau Tuhan yang mengundang, siap-siap berubah menjadi orang yang berbeda. Haleluya. Shalom semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk praise and worship. Luar biasa ini semua. Terutama yang begini nih. Saya butuh yang punya cadangan energi ekstra. Haleluya. Akhir zaman Tuhan akan memakai dan Tuhan akan memberikan kita energi ekstra. Di mana kita dapatkan energi tersebut? Datanglah ke rumah Tuhan. Anda akan mengalami dan menerima energi baru. Oleh energi itulah kita bisa bergerak bersama dengan Tuhan, yang disebut kita bagaikan singa. Generasi hidup baru adalah generasi bagaikan singa, menyala-nyala bagaikan api. Baik Bapak Ibu, tim Praise and Worship mempersiapkan lagu-lagu penyembahan, membawa kita untuk terus menyembah Tuhan. Tapi izinkan saya untuk memberikan beberapa catatan. Agak confused saya dari semalam. Saya tahu bahwa Tuhan ingin buat sesuatu. Tapi terkadang saya harus siapkan diri saya, tidak ambil waktunya Tuhan. Pemberitahuan dari saya buat Bapak Ibu. Hadirat Allah sudah terbuka dari sejak tadi. Mengapa ya terbuka? Seturut dengan pikiran Bapak Ibu terbuka untuk acara sore ini. Dan apa yang Anda lakukan sore ini menentukan seluruh kehidupan kamu di tahun 2026. Itulah sebabnya jangan tinggalkan ibadah ini sebelum kamu klik. Anda mau pakai klik kanan silakan, mau klik kiri silakan. Saya sarankan klik dengan iman. Anda akan pulang dengan pengharapan yang baru. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah suatu kepastian. Sebab pengharapan di dalam Tuhan bagaikan jangkar yang dilabuh di hadirat Allah. Kata kita bukan begitu bunyinya. Bagaikan Saul yang dilabuh di pelataran bait Allah. Di mana Tuhan sudah masuk. Kalau Tuhan sudah masuk dan dia sudah merancangkan sesuatu buat anak-anaknya, percayalah kita pasti akan mendapatkannya. Kendati pun kita belum mencapai ke sana, tapi kita sudah menarik energinya kekinian. Sehingga kita bisa hidupi saat ini dengan energi masa yang akan datang. Ya daripada kita hidupi energi yang meracuni pikiran kita, ketakutan. Sehingga kita buat sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi kita sudah menyiksa diri kita. Toh ujung-ujungnya tidak diperlukan. Tetapi apa yang Tuhan sediakan itu menjadi kepastian. Karena Dia yang memberi. Dan Dia yang akan membawa kita untuk pencapaiannya. Kita buka kitab. Saya tertarik untuk membacakan kitab Markus. Sewaktu saya lagi baca perikop ini, lompat di benak saya. Dan itu jadi tema. Dan itu juga jadi pertanyaan banyak orang. Apa itu? Kalau Anda tanya saya, nggak tahu, saya juga tidak tahu. Kalau saya tahu berarti saya Tuhan.
Kalau saya tidak tahu, berarti Tuhan akan buat di dalam diri setiap kita yang hadir pada malam ini. Ada amin? Baik, Lukas pasal 2. Saya baca dari ayat pertama, Anda perhatikan setiap ayat firman Tuhan sampai ayat yang ke-12. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Satu fenomena yang terjadi saat Tuhan Yesus memberitakan Injil. Sebagai manusia, dia adalah Tuhan. Ayat ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalimat yang diucapkan Tuhan itu indah. Hai anakku. Bapak Ibu, setiap makhluk yang disebut manusia di permukaan bumi sesungguhnya adalah anak Allah. Kendati pun sebagian tidak mengenal dan menolak dia. Pagi tadi Pastor Yusak berkata, rumah yang dilupakan. Kalau rumah yang dilupakan masih nggak apa-apalah, karena dari dia untuk dia. Dari kita untuk kita kan, kita lupa. Rumah kan untuk kita, dari kita untuk kita. Tapi ini Bapak yang dilupakan, ini amsyong. Kalau Bapak yang dilupakan, maka seluruh kehidupan kita terlupakan. Lalu apa yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu? Kalau hidup tanpa ada pembapaan, diibaratkan Anda hidup tidak ada oksigen. Tapi herannya kita ini hidup kadang-kadang menilai pembapaan itu hanya sebatas sebuah seremonia kehidupan aja. Kendati pun kelihatannya tidak ada hal-hal yang sangat ekstrim atau melekat gitu ya. Tapi itu adalah perjanjian Tuhan. Manusia bisa melupakan, Bapa di sorga tidak melupakan. Dan ketika Bapa tidak melupakan, Bapa berupaya untuk mencarinya. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Ketika ada kecelakaan terutama pesawat. Baru-baru ini kapal. Di Pulau Bajo. Di antaranya ada orang yang bisa membuat Indonesia berpengaruh di dunia dengan bola. Saya nggak terlalu suka bola. Tapi saya tahu di situ ada pelatih bola. Hilang ditenggelam dengan air. Tahukah Bapak Ibu, ketika peristiwa itu terjadi, itu karena kesukaan manusia untuk wisata, tidak salah. Tetapi pemerintah dalam hal ini sibuk untuk mencari berhari-hari. Hidup atau mati tidak ada urusan, yang penting tindakan pertama mencari. Apakah Bapak Ibu tidak menjadikan itu sebagai pembelajaran? Maksudnya apa? Jikalau di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang tidak nyaman, artinya kita terlepas dari rengkuhan Allah, rengkuhan Bapa. Maka kita letih, lesu, lelah. Tapi kan masalah kita, pada saat kita sadar bahwa kita telah lepas dari rengkuhan, hanya cukup satu. Bapak lebih cepat tindakannya daripada pikiran kita. Terkadang sebelum kita berpikir dia sudah bertindak. Mengapa pastor bisa ngomong begitu? Karena saya punya pengalaman. Tahun 2022 saya belum ucap dan itu terjadi. Ketika saya lagi menyembah Tuhan dan tiba-tiba ruang di mana saya menyembah itu seperti puting beliung. Saya pikir saya lagi mimpi. Enggak tuh, musik nyala.
Tapi itu angin begitu kencang, saya pikir memang betul ada angin beliung. Angin beliung ya, puting beliung. Kenapa bilang puting ya? Apa hubungannya dengan Rusia? Kenapa Brother Ivong tertawa sampai begini? Memang sering lihat puting beliung. Pontianak tidak terlalu banyak puting beliung. Saya pikir itu benar. Oleh sebab itu saya buka mata lihat kiri kanan. Istri saya masih tidur karena terlalu pagi waktu itu. Wajar dia tidur kan, ibu itu perlu tidur agak lebih cukup daripada bapak kan. Saya lihat ranjang saya tidak ada yang bergerak dan semua rapi. Kalau angin pasti kan bertebaran. Artinya ini bukan dalam fakta jasmani tetapi ini roh. Saya tutup mata lagi dan itu muncul. Dan itu lebih dahsyat. Sehingga di depan saya melihat ada salib yang panjang. Manusiawi saya berkata ini jalan salib kain. Terang sekali. Dan waktu saya disuruh ambil salib itu. Saya pikir itu salib sebesar itu. Panjang sekali kalau saya ambil, mungkinkah saya bisa ambil? Bapak Ibu dengar narasi saya. Jadi saya lagi dialog di alam roh. Mungkin ada yang berkata ini lagi dongeng, silakan terserah. Yang begini belum pernah Anda dengar. Ya toh? Saya berpikir itu begitu panjang salibnya, begitu saya pegang berubah itu salib. Jadi kecil, kok jadi kunci? Dan saat itu Bapak bilang, buka pintu kerajaan Allah. Saya baru kepikir loh, belum bertindak, baru kepikir, baru mau berpikir secara konstruktif gitu ya, secara utuh. Udah pindah saya ke ruangan yang lain. Tadi puting beliung, sekarang itu benar-benar suasana yang begini belum pernah saya ngalami juga. Indah sekali. Rasa-rasanya tidak mau balik. Saya bisa terbang. Rasanya indah sekali. Dan seketika Bapak, ini dialog ya. Hebatnya itu saya coba mau narasikan buat Bapak Ibu dengar. Dia berkata, saya belum berpikir cak utuh, itu sudah terjadi. Mintalah apa yang kamu inginkan. Wow. Waktu itu emas belum terlalu mahal. Kalau mahal mungkin saya minta emas 1 ton. Tadi ada yang bilang ada siapa punya emas 1 ton katanya lagi diselidiki taruhnya di mana. 1 ton atau berapa ton saya nggak tahu tuh. Sofian atau siapa yang cerita tadi. Ya mudah-mudahan 1 ton ada di bunker kita di sini. Saya tidak minta Bapak Ibu. Kendati pun saya butuh, ada banyak kebutuhan. Tapi saya cuma bilang, Bapak kehendakmu yang jadi. Saat saya cuma ngomong ini belum selesai, Tuhan sudah pindahkan saya lihat kehendak Dia. Melihat alam semesta ini dan kehidupan Anda dan saya. Jujur Bapak Ibu, saya juga tidak mengerti kok tiba-tiba narasinya ke sini. Padahal khotbahnya yang begini belum pernah kita lihat. Kok saya cerita yang ini? Kalau saja saya bisa buat pindahkan buat Bapak Ibu lihat situasi saat itu, ngeri, lebih ngeri peristiwa yang sedang terjadi di Timur Tengah Bapak Ibu. Anda lihat hari-hari ini Timur Tengah, mungkin sebagian kita tidak mengikuti, kok saya pengen ikuti. Karena saya dapat berita dari seorang senior saya tentang kegerakan Tuhan di situ. Sehingga saya tertarik. Tapi hari ini Bapak Ibu, sangat mengerikan. Kalau Sumatera di situ terjadi bencana, itu sudah membuat hati kita pilu. Saudara-saudara kita mengalami, kita berdoa. Sebagian kita ulurkan tangan membantu. Tapi ini nggak bisa kita tolong. Kasusnya beda Bapak Ibu. Dan itu yang saya lihat. Kondisi kehidupan dan kekristenan.
Saya tidak boleh mempersepsikan ini kita. Hanya segelintir jemaat Sam 21. Tidak. Tapi ini bicara tentang kekristenan di zaman akhir ini Bapak Ibu. Tapi secara kasat mata kita nggak lihat toh. Saya bisa lihat Ivong tersenyum. Rambutnya hitam. Tio Chiu bilang tahu mau pepeong. Tidang cai nang kai sim. Cok asim cok lafong. Karena dia bisa bahasa bahasa Teochew, bahasa Mandarin dia lebih hebat dia daripada saya orang Mandarin yang tidak bisa bahasa Mandarin. Kita tidak tahu loh Bapak Ibu. Ya kan? Gambaran kehidupan itu gambaran hati Bapak Ibu. Yang gersang. Yang kering kerontang. Retak pecah-pecah. Dan itu terjadi. Siapa yang bisa nolong? Saya punya pengalaman spiritual, maka saya narasikan buat Bapak Ibu. Perhatikan apa yang saya ceritakan. 30 tahun yang lalu nih, lama sekali ya. 30 tahun lalu ada seorang murid saya. Sebelum berjumpa dengan dia, jam 5 sore kan kita ada ibadah. Saya jam 3 istirahat. Mimpi ketemu guru saya, dosen. Waktu saya ketemu, salaman, lalu dia tanya saya, apa kabar Ton? Baik Pak. Lalu dia tanya saya, baik apanya? Semuanya baik. Dia tanya sama saya, dengan yang di atas bagaimana Pak? Baik Pak. Dengan diri kamu sendiri bagaimana? Baik Pak. Dengan sesama baik Pak. Terbangun pula saya. Nggak ada kesan apapun. Saya duduk tanya, Tuhan kenapa saya punya pengalaman mimpi seperti itu? Enggak ada respon apapun. Selesai saya mandi, siap ibadah sore. Seorang murid saya datang. Dari jauh senyum dia. Wanita. Tertawa dia, kesannya girang-riang, cantik gitu loh. Ya nggak apa-apa saya memuji kan, karena wanita ya. Kalau saya bilang dia jelek kan nanti sakit hati pula. Begitu mendekat salaman sama saya. Shalom Pak, saya shalom balik. Tiba-tiba itu memori terbongkar kembali. Apa kabar? Seperti yang saya sudah mimpi. Kabar baik Pak. Dengan yang di atas, baik bagaimana saya? Semua Pak. Dengan yang di atas bagaimana? Langsung dia diam, tidak berani menyaut. Saya agak turunkan tensi saya bertanya, bagaimana dengan diri kamu? Air mata mulai berlinang keluar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan sesamamu? Langsung dia letoy nangis. Saya popong dia taruh di bangku, saya layanin dia. Bapak, Ibu, kita nggak bisa tahu di dalam hati orang. Hanya Tuhan. Lewat pengalaman ini saya tulis buku APS. Dan itu menjadi pertanyaan wajib saat kita komsel. Benar kan? Allah pribadi sesama. Bapak Ibu, Tuhan mengembalikan kita dalam hubungan APS. Kalau ini menjadi baik, niscayalah kita ini generasi-generasi baru. Generasi yang disebut bagaikan singa. Menerobos perjanjian Tuhan. Bagaikan apa? Singa di tengah api yang membara. Itu yang Tuhan kasih saya lihat. Tapi kalau saya ngomong begitu kan tidak terlalu banyak orang mau tahu kan. Apa betul? Terserah, saya sampaikan itu pada Anda dan saya. Kembali saya teruskan lagi baca. Ayat ke-6. Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kenapa Bapak Ibu orang Farisi itu
marah. Biasanya orang yang tahu kadang-kadang sok tahu gitu. Dia tahu yang bisa mengampuni cuma hanya Allah. Saya setuju dengan orang Farisi juga. Tidak ada orang lain yang bisa melepaskan pengampunan. Tetapi pengetahuan tentang Allah kita terbatas. Kita hanya tahu apa yang pernah dia lakukan. Kita tidak tahu apa yang dia akan lakukan. Tapi pada saat itu bukan apa yang telah dilakukan. Tapi apa yang sedang dia lakukan itu yang tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak usah sok tahu. Lebih baik, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Itu yang pernah dilakukan oleh Maria. Maria tahu. Maria dalam hal ini ibu Yesus. Kalau mau melahirkan mesti punya suami. Semua orang juga tidak, semua orang juga tahu. Ikan juga tahu. Kalau ikan cuma hanya betina enggak melahirkan Bapak Ibu. Mesti ada betina dan pejantan kan. Monyet juga tahu. Coba piara monyet cuma hanya jantan sendiri. Gersang dia. Coba Anda sendiri enggak nikah-nikah. Tadi Pastor Asang agak sedikit karena kanseler dia belum apa-apa, dia mesti kanseling hal yang sulit ya untuk mengkansel. Karena semua sadar kalau hidup sendiri tidak baik karena ada energi itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Jangan cepat-cepat kita menyimpulkan dengan pengetahuan kita. Ya lebih baik kita hidup oleh iman. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ketika Marta kehilangan abang saudaranya namanya Lazarus. Padahal selama ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus ngajar. Saya pernah merasa minder, benar ya. Saya punya murid banyak, saya banyak ngomong gitu. Ketika saya tanya, kamu tahu gak ini? Saya akan kesel. Selama kamu jadikan saya apa? Saya ngomong kok kamu gak tahu? Kok kamu gak ngerti? Saya sempat jadi orang yang agak sedikit minder dan kesel gitu. Saya gak cocok kali ngajar sama kamu. Tuhan bilang, tonton. Siapa lu? Gua juga begitu. Gua tanya siapa gua? Semua gak ada yang bisa jawab. Gua tuh Tuhan lu. Oh iya, sorry Pak. Jadi saya masih ada di Pontianak gak lari. Gara-gara Tuhan berikan saya energi baru. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti apa yang saya sampaikan, ya saya maklumin. Tapi dunia gak bisa maklumi kita loh. Tahu Bapak Ibu? Dunia adalah hukum, keniscayaan. Kalau engkau tidak makan, gak usah tanya saya kapan mati. Pasti mati. Kalau engkau tidak mandi, gak usah tanya siapapun, pasti bau. Kalau kamu tidak bekerja, gak usah tanya siapapun, Anda pasti akan miskin. Karena itu hukum. Dunia tidak tiling-aling. Bilang sama samping kiri kanan, dunia tidak tiling-aling. Benar ya, tiling-alingnya. Dunia tidak diam. Dunia adalah kepastian. Tapi saya memaklumi kalau Anda nggak ngerti. Tapi persoalannya dunia nggak bisa memaklumi Anda. Hari-hari ini keadaan nggak bisa memaklumi kita. Saya lihat di depan akan ada hujan. Saya bilang sama Bapak Ibu, pulang bawa payung ya. Lalu semua gak bawa payung. Ya saya maklumin lah. Anda gak perhatiin. Tapi pertanyaannya alam, maklumin gak? Enggak, hujan tetap datang. Yang basah siapa? Yang basah siapa? Kasih tahu samping gini. Lu tahu tuh. Maka perhatiin apa yang dikhotbahkan. Kalau perlu dicatat Bapak Ibu. Saya nggak mengulangi lagi pernyataan Tuhan beberapa hari yang lalu. Sempat buat banyak orang bingung. B, bisa ditutup nggak B? Kalau nggak bocor terus.
Gak ada urusan, saya bilang, biarkan saja dia jalan. Yang penting jalankan kehendak Tuhan. Karena itu hanya menjadi sinyal, alarm buat Anda dan saya. Bukan karena kita dia kejadian, bukan. Tapi Tuhan pakai itu untuk kita ingat bahwa dia sedang berperkara dengan kehidupan ini. Jangan persoalkan itu. Persoalkan apa yang Tuhan beritakan kepada kita untuk kita sikapi. Bapak Ibu bisa dimengerti enggak di dalam bahasa saya ini? Lanjut lagi. Manakah lebih mudah, kata Tuhan di ayat 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan tanya loh, mana yang lebih gampang? Dosamu diampuni atau angkat tilam berjalan? Pertanyaan Tuhan kepada Farisi. Izinkan saya juga bertanya kepada Bapak Ibu, mana lebih gampang? Dosamu diampuni atau bangun, angkatlah tilammu, bangun. Mana? Halo? Bingung dia. Kalau tak bilang mengampuni dosa nanti salah. Kalau bilang tilam salah. Karena Pak Pendeta kalau tanya sedikit jebakan Batman juga. Hendaklah. Sebetulnya dua-duanya sulit buat Anda dan saya. Tapi bagi Tuhan bukanlah sebuah kesulitan. Nanti saya jelaskan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Tapi itu menjadi satu bagian daripada saya menutup khotbah saya. Memperlengkapi sehingga apa yang saya narasikan mencapai titik untuk ledaknya itu. 11 berkata, kepadamu kukatakan, perhatikan Bapak Ibu, kepadamu kukatakan, kepada bangsa orang Farisi tersebut. Saya kira ini boleh juga kita kenakan itu kepada Anda dan saya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Memang hari-hari ini kita selalu ingin pulang ke rumah Tuhan maksud saya. Pagi tadi saya diberkati dengan khotbah Pastor Yusa. Dia bicara tentang rumah Tuhan Bethlehem. Tuhan ngomong sama saya, kalau engkau gak sempat pulang ke rumah Tuhan, maka ada satu rumah lagi, rumah Bapak. Masih bagus ke rumah Bapak. Yang saya takut rumah sebelahnya. Ya kan? Jadi ada 3 rumah. Rumah Tuhan itu adalah sebuah komponen kehidupan kita. Kalau rumah Bapak artinya apa? Sudah selesai. Masih bagus. Seorang sahabat saya memberi chat ke saya. Karena seorang sahabat kita telah pulang ke rumah Bapak beberapa hari yang lalu. Koordinator ibadah pertama tahun 2008. Kalau tidak salah 2008 ya. Koordinator kita Mas Agung pulang. Lalu saya sampaikan kepada koordinator kita yang ketiga yang sore, yaitu adalah Dedi Kristianto. Saya bilang, bro, sahabat kita telah pulang ke rumah Bapak. Kaget dia. Umur berapa? Nggak usah tanya usia. Seakan-akan kalau umur di atas 70 pasti mati dan nggak apa-apa. Kalau umur 20 nggak bisa mati. Tuhan kasih lihat yang umur 5 tahun juga bisa mati. Tuhan kasih lihat lagi yang umur 40 tahun juga bisa mati. Jadi kematian tidak perlu tunggu umur. Kalau engkau tidak dapat rumah Tuhan, itu dia masalah. Rumah Tuhan itu buat kita dipulihkan, dikuatkan, ya kan, dimuliakan. Tapi di luar rumah Tuhan kita tiap hari bergumul, kita tidak tahu. Ya saya hanya berkata kalau kita keluar dari rumah Tuhan, moga-moga masih bisa ke rumah Bapak. Yang saya khawatir tidak ke rumah Bapak, tapi tetangga. Setelah saya kasih tahu dia bilang apa? Tuhan sayang Mas Agung. Ah iya betul. Kalau pulang ke rumah Bapak jangan takut. Karena Tuhan sayang dia. Mengapa kamu bisa berkata demikian? Mungkin dia ikutin ibadah ini.
Dia tahu bahwa jalan ke depan setiap jengkal betapa mengerikan kehidupan. Tapi bagi Anda dan saya masih menjalani kehidupan ini, berarti kita ada di tengah api dunia yang membara. Kita membutuhkan urapan dari Tuhan, berjalan di tengah kehidupan yang tidak menentu ini, supaya kita nyatakan kerajaan Allah. Karena masih banyak orang yang hidupnya tidak tahu kemana dia pergi. Yang memerlukan Anda dan saya. Sebuah kebanggaan rohani terjadi 2 tahun terakhir ini yang kalau saya bilang sempat, artinya tersembunyi, tidak pernah diberitakan oleh media. Setiap hari itu ribuan orang bertobat. Dalam hitungan tahun jutaan orang percaya Yesus. Dalam sebuah kota yang nyaris tidak boleh disebut nama Yesus. Kota mana? Tentu saya juga nggak mau kasih tahu karena ini siaran langsung daripada bikin resahkan. Tapi ada Bapak Ibu, artinya Tuhan sedang berperkara di tengah kehidupan. Kita tahu kejadian di Kupang tahun 65, terjadi sebuah lawatan, ribuan orang bertobat. Tuhan tahu apa akan terjadi. Kita pernah dengar kejadian di Tiananmen. Ribuan orang dalam sekejap saja dibantai dengan senapan mesin. Tapi sebelum kejadian, ribuan orang bertobat oleh seorang hamba Tuhan. Artinya kalau ada pertobatan, di situ Tuhan sudah mempersiapkan. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu semua nanti jadi penginjil atau jadi pendeta. Tapi saya cuma mau berkata, Bapak Ibu adalah anak Tuhan. Jadi kita punya kewajiban melakukan kehendak Tuhan. Melalui setiap sendi kehidupanmu. Jangan kita cuma hanya mencukupkan diri kita. Menyenangkan diri kita. Melakukan sesuatu cuma untuk aku. Enggak baik kalau saya menggunakan ini bertanya kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak tersinggung pula. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kamu datang dengan siapa? Kan nanti kan pusing pula. Mentang-mentang saya nggak bawa jiwa Bapak tanya. Besok saya nggak datang ke gereja Sungai Yordan. Kemana? Sungai Kapuas saja. Begitu? Enggak, saya enggak nanya begitu. Tapi cuma ingatkan Bapak Ibu. Setiap waktu. Saya kemarin minta sama John cepat kirim ke saya nama-nama para pengerja. Pengerja saya ada 300-an di sini. Saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Biasa saya cuma hanya selalu bilang, Tuhan, pengerja Sam 21, Success Community. Baik pemusik, pemuji, dancer, asal counselor, operator sound system, multimedia lain. Saya sampai hafal tuh ngomong begituan. Karena tiap hari, boleh nggak John kasih saya tahu nama-namanya? Agak repot sekarang. Hatu-hatu, hurufnya besar lagi John kasih saya. Henry, Anna, Cuncang, Cengcong. Ratusan nama. Tak apa-apa. Saya tahu dunia sedang menjerat Bapak Ibu. Bapak di sorga mengasihi engkau. Bapak di sorga pakai alat untuk melindungi engkau. Itu namanya rumah. Terus lagi Bapak Ibu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun karena disuruh bangun. Segera mengangkat tempat tidur dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Perhatikan kalimat berikut. Sehingga mereka semua, baik orang Farisi dan semua yang berkumpul sana, takjub. Apakah dia? Enggak. Dengan peristiwa itu mereka memuliakan Allah. Dan perkataan yang dikeluarkan itu respon secara jasmani. Bisa dilihat oleh orang banyak. Maka semua orang lihat, dia katakan yang begini belum pernah kita lihat. Lalu apa maksudnya?
Ada sebuah peristiwa yang memang tidak pernah terjadi. Anda dan saya bisa membaca narasi ini jelas sehingga kita biasa-biasa saja. Dan malam ini izinkan saya untuk berbicara. Apa yang terpenting di dalam narasi semua itu? Kata Tuhan, perhatikan baik-baik. Mana yang lebih mudah, mengampuni dosa atau minta bangun angkat tilammu? Buat Anda dan saya dua-duanya sulit. Karena kita memang tidak mampu. Tetapi bagi Tuhan, Dia mengampuni dosa. Bagi bagi orang Farisi, hanya Allah. Tapi dia nggak tahu yang sedang dia hadapi adalah Allah itu sendiri. Sehingga dia membuktikan bahwa dia mengampuni dosa orang itu. Karena muara daripada semua masalah kehidupan, akarnya cuma satu, dosa. Bapak Ibu, hari ini apapun yang engkau alami, saya cuma mau berkata akarnya dosa. Jadi Tuhan tahu untuk menyelesaikan masalahmu yang saat itu adalah lumpuh. Tuhan tertarik karena apa? Karena mereka mempunyai iman. Hal yang tidak mungkin mereka capai, tapi tercapai karena rumah Tuhan yang diperagakan dalam hubungan spiritual. Di saat rumah itu penuh dengan manusia, tapi ada manusia yang punya kepedulian. Mereka membopong orang itu. Inilah rumah Tuhan. Kepedulian dan kesehatian di dalam kehidupan itu mencerminkan kita adalah keluarga. Paham Bapak Ibu? Saya nggak tahu ibu ini bagaimana dia naik. Padahal tangga kita yang terus belum jadi. Sebetulnya kita persiapkan cut ke atas. Maaf Bu, bukan kesalahan kami. Kesalahan orang Tiongkok, kirimnya terlambat. Jadi ibu bisa naik ke atas. Saya juga bingung, kok bisa naik Bu? Apa ibu dorong sendiri? Enggak kan? Siapa Bu yang buat ibu naik? Pasti Tuhan. Kok ibu manggut gitu? Ibu yakin Tuhan? Gimana modelnya Tuhan? Ibu sudah dapat mujizat kan? Tuhan angkat ibu ke sini. Mengapa ibu berani berkata Tuhan? Kalau ibu berani berkata Tuhan, ngapain ibu duduk di kursi roh? Pindah saja jalan, duduk di bangku biasa. Kalau Tuhan sudah mulai satu, Tuhan bisa melakukan yang kedua enggak? Pertanyaan saya tolong jawab Bu. Bisa enggak? Kenapa ibu masih diam? Bangkit saja. Coba bangkit. Bangkit. Berjalan ke kursi sebelah. Duduk di situ. Enggak usah ditolong, langsung jalan Bu. Nah, duduk sama ibu itu. Ya. Bu, kendati pun tadi naik mungkin 2-3 orang yang nolong ibu ya. Kalau mereka tidak dijamah Tuhan, gak mungkin dia nolong ibu. Hari ini gak ada orang yang bisa peduli, yang ada cuma egosentris. Ya Pak ya? Nah, jawaban ibu benar, karena Tuhan. Kalau ada seseorang memberikan tangan kepada engkau. Kalau hari ini kami semua kumpul di sini, dan saya sebagai hamba Tuhan untuk berbicara. Bu, Bapak, Ibu, kalau bukan Tuhan kan gak mungkin. Kalau kita percaya Tuhan, apapun yang diperkatakan, Tuhan kehendakmu yang jadi. Kamu akan lihat dalam kehidupanmu ada begitu banyak mujizat terjadi. Karena apa? Karena kita sadar kita punya Bapa telah menebus kita dari dosa di atas kayu salib. Maka apa yang dikerjakan Tuhan itu sudah tuntas. Malam ini dengarkan Bapak Ibu yang ada di sini, ada di rumah. Bukan pendeta yang jamin. Salib yang Anda taruh di dada kamu sebagai liontin gitu. Sadar
itu merupakan sebuah pernyataan bukan simbol. Bahwa disitulah dia mati, disitulah dosamu dihapus. Ketika engkau percaya, engkau telah ditebus, engkau sudah tidak membawa dosa, tidak hidup dalam hukum dosa. Segala kesulitanmu bukan minta pendeta, katakan masalahku keluar, engkau bebas. Kalau perkara soal sakit penyakit, itu kecil, kata Alkitab, mudah. Yang sulit saja bisa dia lakukan. Bagian Bapa adalah menebus Anda dan saya dari kehidupan dan cengkraman dosa. Yang kita naik turun lagi. Itu kerjaan Bapa. Maka kita perlu datang selalu menyembah Dia. Fokuskan pikiran kepada Dia. Supaya hati kita berbalik kepada Dia. Seluruh benih dosa dan segala cengkramannya itu dilepaskan. Sehingga kita hidup sebagaimana Tuhan yang merancang kita. Rancangan Tuhan bagi Anda dan saya. Bukanlah kecelakaan. Bukan miskin. Bukan menderita. Bukan pembohong. Bukan pendusta. Dusta bohong sama ya? Bukan penipu, sama juga. Bukan pencopet, sama juga. Bukan penzina. Tuhan tidak merencanakan hal-hal yang buruk. Kita harus ngomong pada diri kita. Daud bilang begini, kejadian kita dahsyat, direkam. Saya nggak tahu waktu saya lahir papa saya rekam nggak, zaman dulu nggak ada kamera. Anak-anak saya lahir juga saya nggak rekam, belum ada kamera. Ada yang gede-gede, nggak boleh masuk. Tapi sekarang katanya anak-anak saya, cucu saya lahir direkam. Saya tanya apa yang rekam anak lah Pak? Kenapa pastor suka diketawa aja tutup muka? Anda pernah rekam? Kirim foto buat saya nanti ya, buat referensi khotbah. Bapak Ibu, Tuhan sejak kandungan Dia merekam. Mengapa kita direkam? Yesaya adalah seorang hamba Tuhan, clear realita, dia berkata, karena kejadian kita dahsyat dan berharga. Ayo tepuk kirikan, engkau berharga. Jangan cemplungkan kita di kubang dosa. Tuhan sudah lunas bayar. Nah sekarang mulai kita bangunkan roh kita. Bangkitkan iman kita. Manakala pikiran kita terarah sana, Bapak Ibu, roh kita bangun. Iman kita bangkit. Bagaikan apa? Bagaikan singa. Persoalan dalam kehidupan bukan karena Tuhan tidak pedulikan Anda dan saya. Persoalan dalam kehidupan bukan orang lain tidak pedulikan Anda dan saya. Persoalan dalam kehidupan cuma satu. Dosa. Buat orang membuli kita. Buat orang tutup mata buat kita. Karena dosa, orang tutup mata. Orang membuli kita. Orang mencibir kita. Tempur sama dia. Sementara dosa tertawa. Karena tujuan dosa cuma hanya menghancurkan mental dan moral kita. Supaya kita hidup tak berdaya. Akibatnya kita menjadi orang yang a priori. Tahu a priori? Udahlah. Orang Teoci bilang, wah ngau kue ngau tohol lah. Kue jit tohol lah. Enak aja. Kita ini gambar Allah. Jadi jawaban cuma satu. Hidup ini yang menjadi problem apa? Dosa. Sehingga membuat bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang. Dosa yang membuat Tuhan tarik mundur. Tapi Tuhan dengar. Tuhan berkati. Hidup di dalam Tuhan perlu ada pengorbanan. Itulah dikatakan kasih karunia. Kamu dikuduskan, dibenarkan. Ya, justification, dibenarkan. Supaya kita orang benar karena dimerdekakan. Nggak cukup kalau udah benar. Masuk ke rumah Tuhan, disucikan oleh darah Yesus itu sendiri.
Itu namanya bertobat. Tidak cukup kita cuma disucikan Bapak Ibu. Kita dikenakan jubah kemuliaan. Kembali otoritas sebagai anak. Punya kuasa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ketika Anda bisa lakukan, orang akan berkata, heran ya, orang ini kok bisa. Sebagian kita mungkin sudah ngalami, karena saya ngalami. Kadang-kadang saya berkata pada diri saya, kok saya bisa ya? Nggak mungkin kan? Tapi kenapa bisa? Karena Tuhan di dalam saya yang membuat saya bisa. Itulah pemasuk berkata, kita seperti orang bermimpi. Kita melihat semua kehidupan. Ini banyak yang bisa bersaksi, kayak mimpi. Gak mungkin punya, kok bisa? Artinya apa? Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Kadang-kadang kita nikmati, mulut kita tertawa. Oleh sebab itu saya closing dengan satu kata, Bapak Ibu. Hari ini kalau engkau belum menjadi apa-apa, bukan berarti kamu tidak ada apa-apa. Karena Tuhan sudah merancangkan kamu di masa depan penuh dengan pengharapan. Apa yang Anda harapkan malam ini? Saya tidak mempunyai passion untuk mengatakan kepada Anda. Karena masing-masing pribadi mempunyai panggilan itu sendiri. Tapi urapan saya malam ini adalah membukakan buat Anda bahwa Tuhan menyediakan suatu pengharapan. Taruh, Anda punya pengharapan apa? Masing-masing lihat harapanmu. Kalau Anda mau jadi seorang presiden, lihat bahwa di situ kamu jadi presiden. Tarik energinya hari ini. Engkau luapan sukacita hari ini. Engkau sudah punya baju presiden. Kendati pun belum dilantik. Ini contoh. Pastor Sukadi dia punya cita-cita jadi gubernur. Saya sih punya cita-cita buat dia jadi menteri. Kalau dia turunkan derajat sedikit. Tidak apa-apalah. Ya. Lihat diri kamu itu menteri. Lihat diri kamu itu gubernur. Tarik energinya sukacita. Nanti kita menyembah Tuhan, energi itu kalau turun, mulut kita tertawa. Bagaikan orang mimpi. Kita hidupi tiap hari dengan sikap, perilaku seorang gubernur. Nggak berani loh kita jual sana jual sini, nanti pakai baju oranye lagi. Paham ya kalau gubernur. Anda mau jadi apa nanti? Lihat di situ, malam ini pastikan semua mendapatkannya. Nyanyikan, ku mau di sana. Nanti si Era nyanyi, sinar kemuliaanmu Bapa. Ya, ku ingin di sini pula. Ya tadi di sini, tapi sekarang kita mau di sana. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Saya bergairah karena malam ini hadirat terbuka. Roh Kudus sedang bekerja. Urapan itu akan memenuhi Bapak Ibu. Sebentar ketika Bapak Ibu menyembah, lihat dirimu bersama Tuhan. Lihat dirimu bersama dengan Tuhan. Maksud saya pikirkan bahwa engkau bersama dengan Tuhan. Seketika engkau akan menjadi manusia lain. Ketika itu engkau alami, pastikan Bapak Ibu, apa yang engkau kerjakan, Tuhan turut bekerja di dalam. Hal yang sulit buat manusia, tapi bagi Tuhan tidak sulit. Sehingga membuat kita seperti orang bermimpi. Pastor menarasikan ini bukan mengobral janji, tapi berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tangannya terangkat. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di sini apa yang menjadi kerinduan. Saya punya kerinduan semua mengalami terobosan yang baru. Bapak, hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau taruh, hal-hal yang datang dari Bapa, clearkan di hati mereka, buka pikiran mereka,
Buka pikiran jemaatmu. Buka pikiran orang-orang yang kau tebus dari kubang dosa. Kau pelengkapi mereka Bapa. Sehingga setiap mereka yang mengambil keputusan ada di tempat ini, atau yang mengambil keputusan melalui media elektronik, live streaming, Bapa, Engkau berperkara yang sama. Hamba berdoa Bapa, kami bukan melakukan sebuah seremonial ritual keagamaan, tapi kami datang oleh karena kebenaran-Mu. Bapa, kendati pun hamba-Mu tidak tahu, sekian banyak orang yang hadir masing-masing punya pergumulan. Ada yang bawa sakit penyakit. Ada yang bawa masalah rumah tangga. Ada yang membawa masalah ekonomi. Ada yang membawa masalah hubungan pasangan hidup. Ada yang datang masalah pendidikan. Ada yang datang masalah ekonomi. Ada terlalu banyak yang tidak hamba sebutkan Bapa. Hadiran-Mu terbuka. Mari Bapa. Kerjakan di setiap kami. Kerjakan Bapa. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah. Yang di belakang Anda boleh penuhi ruang sini. Rasanya kita lebih akrab. Boleh penuhi ruang sini, di depan sini aja, menyembah Dia. Ya, siapa saja boleh kok ya. Oh, haleluya. Para penari juga boleh penuhi ruang sini semua. Kita benar-benar mau mengalami tenggelam di dalam Bapa. Bapak Ibu, saya merias seluruh ruangan ini bagaikan satu pusaran api yang menyala-nyala. Mungkin ini yang dilihat oleh Musa di padang di Gunung Sinai, api itu menyala tapi rumput tidak membakarnya. Oh, betapa indah. Yes. Mari Bapak Ibu, setiap pribadi siapapun malam ini, kita butuh mengalami terobosan itu. Lepaskan diri kita. Tilam-tilammu. Jangan tidur. Jangan biarkan rohmu tidur. Bangun. Bangun.
Anda yang bawa sakit penyakit, jangan Anda harapkan manusia yang sembuhkan. Saya mau katakan, saat waktu kamu masuk di ruangan ini, meterai kesembuhan sudah Tuhan berikan. Kamu mulai katakan, aku sembuh, aku sehat. Kau yang lumpuh, kau berjalan, Tuhan yang perintah, kau bisa lakukan. Jangan disandra oleh pengalaman. Kau yang sedang mencari kerjaan, bilang, saya pasti bisa. Karena Dia yang berfirman, Dia yang melakukannya. Mari yang di belakang boleh penuhi terus. Ya, ini bukan altar call. Ini membawa kita kerendahan hati. Membutuhkan. Yes, ya Rabba Syakara, ya Rabba Basi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
masa depanmu saat waktu engkau menyembah. Engkau dibawa masa depanmu. Engkau akan menerima energi sukacita di hatimu, meluap-luap bagaikan orang mimpi. Yes, ya rasakan kehadiran Tuhan terbuka kuat. Urapannya sedang terjadi. Setiap Anda yang mendapatkan penglihatan masa depanmu, Tuhan sedang mengurapi engkau dengan rohnya. Roh Kudus sedang mengurapi. Roh Kudus sedang mengurapi. Roh Kudus memampukan kamu menerima sesuatu yang belum pernah engkau terima selama ini. Terbuka, 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 terbuka. Api, 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 api. Yes, 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 yes. Api, api, api. Lawatan di belakang sana. Angkat tanganmu. Api, api, api. Api, 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 yes, api Tuhan, api Tuhan. Oh, lawan, lawan terus, lawan, lawan, lawan. Semua tangan diangkat, semua tangan diangkat. Penuh, 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 yes. Penuh, penuh, penuh. Engkau yang punya masalah, Tuhan ambil alih. Sakit penyakit, kesembuhan terjadi. Bagian belakang kuat sekali. Saya dan apinya menyala. Terus, 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 terus. Oh, ada yang di layar televisi, ada yang mengalami masalah dengan mata. Sudah sekian lama. Hari ini aku katakan engkau sembuh. Engkau bisa lihat dengan matamu sendiri. Bagian matamu yang masalah sembuh, sembuh. Haleluya, 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 haleluya. Oh, raba, 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 raba. Oh, raba, 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 raba.
Semua tangan terangkat. Oh. Haleluya. Ada nggak yang sakit pinggang? Cepat ke atas ini. Yang sakit pinggang ada? Oh, raba. Sakit pinggang, saya merasakan ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru, kesedihanmu ditukar dan sukacita Allah turun atas kamu penuh. Rapi awal tahun ada 3 orang. Boleh maju ke depan. Ini kenapa? Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sesak. Udah lama. Tangannya diangkat. Tuhan mengurapi kesembuhan buat kamu. Kesembuhan terjadi pada diri kamu. Sesak yang selama ini alami terjadi rekonstruksi kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, 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 sembuh.
yang pengurapan ya. Masuk ruang maha kudus, dengan darah Tuhan penuhi kamu domba. dalam nama Yesus. Penuh, 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 penuh. Menyembah yang Dalam nama maha Yesus, dalam nama Yesus. Penuh, penuh, penuh. Yes, 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 yes. Maha dalam nama Tuhan Yesus. kasih Tuhan.
penuh. Oh, ria raba kata karaya raba baba. Ora baba kata karaya raba. Penuh, 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 penuh. Yes, 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 yes. semua sel-sel kanker di dalam tubuhmu. Semua sel-sel jahat aku patahkan dalam nama Yesus. Sekarang aku perintahkan kesembuhan dan terbentuk kembali dalam kuasa nama Yesus. Terima. Haleluya. Yang kau kuat, jangan merasa sakit, berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Bukakan pikiran, Tuhan mengasihi kamu.
urapi kamu dengan kuasa kesembuhan dalam nama. Kuasa kesembuhan Allah turun atas kamu. Kuat jantung kamu. Anak kamu ya. Urapan Allah turun atas kamu. Gangguan saraf, bagian apapun yang di dalam nama Yesus. Malam ini kamu jadi dunia. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan pulihkan kamu. Dalam nama Yesus. Penuh. Jama. Haleluya. Dah, buat kamu ya. Sembuh. Ada apa? Haleluya. Tuhan urapi kamu sekarang. Badan kamu akan baik kembali. Kamu kurang tidur. Mikirin apa?
Mari Bapak Ibu kita akan tutup ibadah ini. Bangkit berdiri. Sebetulnya ada begitu banyak yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Tangkap sesuatu. Pulang ke rumah, angkat kedua tangan. Bilang, Bapak, aku bangga. Sekarang aku tahu aku anak. Aku sudah diurapi. Aku menerima baju yang baru sebagai anak. Aku menerima cincin meterai otoritas aku untuk mengelola seluruh apa yang Bapak punya. Aku punya kuasa. Bukan sekedar tahu tapi mampu melakukannya. Seluruh sedih kehidupan kalian yang saya tidak tahu, apa yang Anda jalani, percaya jikalau engkau lakukan bersama Dia. Tidak terlalu lama waktu bagi Anda yang selama ini bergumul, sehingga engkau akan dapat berkata, yang begini belum pernah aku lihat dalam hidupku. Ketika engkau percaya bahwa setiap pribadi menerima pengurapan tersebut, kedua belah tangan terangkat, Bapa meteraikan dengan hadirat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu setiap langkah hidup mereka, sehingga setiap mulut tertawa bagaikan orang bermimpi, karena mereka sudah mendapatkan janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah sudah selesai. Ketika engkau ingin memberikan persembahan, baik persembahan awal tahun sebagai persembahan sulung, itu dimeteraikan dengan iman yang kau telah berikan. Dengan iman kau berikan kepada Tuhan. Segala apa yang kau berikan kepada Tuhan diperhitungkan dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat, ibadah sudah selesai. Pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kasih di dalam Yesus Kristus. Oleh penyertaan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, selamat menikmati suasana.